kitab Al-Quran. Menurut Al-Quran siapa yang menggantikan Isa? Menurut Al-Quran itu apa namanya ya? Saya nggak begitu jelas menurut saya. Harusnya bilang begitu, Liana. Di dalam Al-Quran loh. Iya. Tapi saya pernah membaca ceritanya itu sejarahnya. Nah, jadi menurut kamu, gini, gitu. Liana, menurut kamu, kalau orang membantah sesuatu, menurut kamu dia harus ngasih jawaban yang jelas nggak? Harus dong. Iya, Al-Quran membantah tapi Al-Quran nggak jelas. Malah bikin orang Islam sendiri pusing. Makanya saya bilang Al-Quran itu membuat kalian jadi pusing sendiri. Memahami Al-Quran itu pakai iman, nggak pakai otak gitu. Berarti Al-Quran hanya diimani saja. Berarti Al-Quran tidak memberi jawaban. Hanya membantah saja tapi dia nggak ada jawabannya. Gini ya. Nah, gimana sih? Liana, sekarang nama aslimu saya bilang bukan Liana. Kamu nama aslimu bukan Liana. Udahlah jangan dikonsep-konsepin. Aku paham. Enggak, nama gitu aslimu bukan Liana, pokoknya bukan Liana. Gini, jadi menurut orang Islam. Bukan, pokoknya nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan Liana. Itulah cerdasnya saya, hebat kan? Hebat saya, hebat. Jadi saya bisa membantah segala sesuatu. Pokoknya nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat Anda itu harus tutupin rambutmu, nggak ada. Coba lihat foto-foto orang Indonesia zaman dulu, nggak ada orang pakai jilbab zaman dulu itu nggak ada. Foto jadul wanita Indonesia, nih nggak ada satupun pakai jilbab. Oh, kalian ini kibulin aja terus kerjaan kalian ini. Nih, saya tunjuk nih foto-foto jadul, nih. Ini foto-foto jadul, nih. Ada di sini pakai jilbab? Ada pakai jilbab di sini foto-foto jadul? Nih. Gak ada di sini pakai jilbab. Berarti orang Islam zaman dulu nggak tahu Al-Quran pakai jilbab. Ini loh, lihat foto-foto zaman dulu nggak ada orang pakai jilbab. Nih. Adakah orang-orang pakai jilbab? Ada? Nih. Ada wanita pakai jilbab zaman dulu. Kaum brutal. Ada nggak perempuan zaman dulu pakai jilbab? Nih, ini foto-foto zaman dulu nih. Foto-foto jadul. Nih, SMA ya. Nggak ada orang pakai jilbab. Nih, ada orang pakai jilbab tuh. Wanita-wanitanya nggak ada. Menurut Islam begitu, betul. Artinya sosok yang disalib itu bukan Isa sungguhan, tapi Isa KW, betul? Betul, menurut saya. Nah, sebelum betul. Muhammad datang mereka nggak tahu itu. Mereka tahunya itu Isa sungguhan, betul? Betul. Artinya mereka tertipu, betul? Enggak. Berat ini mau mengakui Allah ini menipu. Enggak. Aduh, berat. Masa iya mereka tidak tertipu sedangkan sekarang itu bukan Isa sungguhan? Oh, sekarang kita mau pakai pemikiran yang mana begitu loh. Pemikiran yang mana? Ya enggak, jangan dicampur aduk begitu. Kalau dicampur aduk begitu kita jadi susah. Kita tidak ada campur aduk loh. Yang disalibkan itu Isa sungguhan atau bukan? Yang disalibkan menurut keyakinan Islam setelah datang Nabi Muhammad itu bukan Isa sungguhan. Baik sebelum baik sesudah Muhammad itu Isa sungguhan belum? Sungguhan bukan? Menurut keyakinan Islam itu bukan Isa. Bukan Isa. Ada nggak orang yang tahu itu? Sebelum Muhammad datang? Ada orang yang tahu itu sebelum Muhammad? Ya nggak ada. Nggak ada. Artinya mereka selama Muhammad belum datang mereka menyangka itu Isa sungguhan kan? Iya betul, makanya. Artinya mereka tertipu nggak? Enggak. Oke lah Lina. Oke, baik. Terima kasih Lina. Ya, ini membuktikan gini Lina, kebenaran itu
gini, kebenaran itu dia tetap kebenaran. Mau diakui mau nggak diakui, orang itu tahu bahwa itu kebenaran. Seperti itu. Nah di sini kamu sedang melakukan apa yang disebut dengan takiyah. Apa itu takiyah? Dalam Islam itu ada istilah takiyah. Takiyah itu adalah menyembunyikan sesuatu. Memang ada di dalam Al-Quran, orang Islam itu dibolehkan untuk bertakiyah. Bahkan boleh bersumpah palsu kalau kepepet. Boleh. Iya. Seperti yang saya bilang gini, Liana. Di dalam fakta kehidupan sehari-hari, umat muslim ketika membaca Al-Quran, mereka tidak membaca artinya. Itulah sebabnya mayoritas umat muslim itu tidak mengerti Al-Quran. Enggak begitu juga. Oke, benar nggak menurut Al-Quran boleh bersumpah palsu kalau pepet? Enggak boleh. Mau saya tunjukin? Boleh. Boleh. Dulu deh, yang ini kan belum Baik. selesai yang ini. Mau penipunya di mana? Enggak menipu. Menipunya di mana? Menipunya karena Allah itu membuat orang lain menjadi Isa padahal bukan. Akibat itu masyarakat tertipu. Contoh. Orang mau menggantung Saddam Hussein. Tapi ada orang lain yang bukan Saddam Hussein dibikin sama Allah jadi Saddam Hussein. Berarti kan kita kena prank gimana? Itu namanya membenturkan keyakinan. Membenturkan? Gimana sih? Begini ya, nak. Coba masuk ke pemikiran saya. Oke, coba. Ada Al-Quran nggak di situ? Enggak berhak nyuruh saya ya. Bukan, maksud saya gini. Ada Al-Quran nggak di situ? Biar saya tunjuk ayatnya bahwa Allah itu sang penipu daya. Langsung di situ aja, di layar aja. Oke, baik. Ya, kita tunjukkan ya surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat yang ke-58. Nih, ini langsung ini. Allah sendiri yang bilang Allah itu khairul makirin. Sang penipu daya. Tapi enggak percaya dia. Baik. Baik. Al-Maidah 157 ya. Nih. Aduh. Baik. Nggak usah pusing-pusing juga kali Bang Edis mikirin pemahaman orang lain ya kan? Saya itu tidak pusing, saya itu tahu bahwa sebenarnya di hati kamu mengakuinya, tapi kamu masih Enggak juga, saya bukan. dasar kan? Kamu malu mengakui kebenaran sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Orang lain tahu kok. Baik ya. Kebenaran. Kita tunjukkan surat Al-Maidah ayat 157. Sebentar. Al-Maidah 157. Sabar ya. Sabar. Kok Al-Maidah? An-Nisa maksudnya. An-Nisa 157. Kita tunjukkan bahwa di sini Allah sendiri yang mengatakan dia itu sang khairul makirin yang artinya penipu daya. Oke ya? Boleh. Liana otaknya dangkal. Emang kamu lebih pintar dari aku? Yang di bawahnya komentar. Pansos katanya. Lama kali Bang Edis. Enggak, saya enggak ada pansos, enggak ada gimana-gimana. Cuma kalau saya punya keyakinan sendiri, apakah itu jadi disebutnya saya jadi kayak Bang Edis nih kayak apa? Malu mengakui? Enggak. Oke, baik ya. Itu ada di dalam misalnya ya. Ali Imran ayat 54 ya. Coba kita ke Ali Imran ayat 54. Boleh. Ini tapi terjemahan Islam ini sama terjemahan Islam ini ditambah-tambahin karena malu. Ini. Oke. Oke ya, coba malu? lihat. Ya. Mana ini? Kelihatan ya? Nih. Misalnya Ali Imran ayat 3. Ali Imran suatu surat yang ketiga ayat 54 nih. Wa makaru.
ya, dan mereka membuat makar. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan maksudnya orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun sebaik-baik dan Allah sebaik-baik. Ini nggak ada pembalasnya ini. Ini pembalasnya ini ditambah-tambahin. Ini ya. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya Allah sebaik-baik. Khairul itu yang baik. Baik, sang, begitulah. Masternya. Masternya. Khairul makirin. Allah itu khairul makirin. Sebaik-baik penipu daya. Pembalas tipu daya. Nggak ada pembalasnya. Ini terjemahan ini ditambah-tambahi pembalasnya ini. Itu pemahamanmu, makanya jangan dibentur-benturkan. Gini loh, oke ya, terlepas dari semua ayat yang udah dikeluarkan itu, gini, kita harus akui kalau pemahaman orang Islam dengan orang Kristen berbeda. Ya Jadi pasti jangan beda. dibentur-benturkan. Kalau sama ya kita jadi jangan sama, Liana. dibentur-benturkan terus gitu loh. Kita nggak membenturkan. Ya itu pembalas. Gini loh, katanya nggak ada karena agama pembalasnya. Islam itu datang belakangan. Terus mengatakan, wahai orang Karesteng, Yesus itu nggak disalib, tapi digantikan sama orang lain. Itu artinya Tuhan Anda itu zolim. Kenapa saya katakan zolim? Karena ada orang yang bukan Isa kok jadi diganti sama dia. Jadi Isa kan zolim. Zolim nggak seperti itu? Makanya kan beda pemahaman saya kan. Menurut Lina, orang coba Islam Lina. tidak zolim. Apakah Allah itu maha adil? Adil. Oke. Maha adil. Di mana adilnya Allah? Kalau ada orang yang nggak salah, orang nggak tahu apa-apa, dirubah. Ping! Jadi Isa. Jadi akhirnya dia yang disalib. Kok apes banget tuh orang? Gimana Lina? Contoh nih, contoh. Gini, orang dengar. Orang nyari siapa? Orang nyari Saddam Hussein untuk digantung. Tiba-tiba kamu dirubah sama Allah jadi Saddam Hussein. Pshung, jadi Saddam Hussein. Terus kamu digantung, zolim itu namanya. Betul nggak? Betul. Zolim. Iya. Tapi menurut pemahaman orang Islam itu tidak seperti itu. Jangan Oke, gimana? dengan pemahaman yang menurut orang Islam seperti itu tidak zolim. Coba, oke, orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Betul. Terus tiba-tiba? Dirubahlah. Siapa yang dirubah? Nabi Isa yang asli itu. Nabi Isa yang asli dirubah jadi siapa? Ya, maksudnya diangkat, digantikan, bukan dirubah. Digantikan terus digantikannya di mana? Digantikannya? Ya waktu mau disalib, waktu perang itu. Perang? Di mana ada narasi perang dalam Quran? Maksudnya waktu mau disalibkan kan memang waktu itu kan Isa dikejar-kejar dan lain-lain begitulah. Oh, waktu Isa hendak disalibkan, gitu. ditangkap Iya, hendak disalibkan. Begitu maksudnya. Isanya diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Terus tiba-tiba siapa yang jadi Isa penggantinya? Stuntman-nya? Loh, iya dong, gimana? Iya. Diganti sama Yudas ya kan. Yudas dari mana Yudas? Dapat dari mana Yudas di Quran nggak ada loh. Ya menurut cerita-cerita yang saya baca seperti itu. Oh berarti nggak percaya Quran lagi. Gini. Liana, menurut Al-Quran, yang menjelaskan itu kitab Al-Quran apa kitab yang lain? Gimana? Menurut Al-Quran, yang menjelaskan itu kitab Al-Quran atau kitab yang lain? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Menurut Al-Quran siapa yang menggantikan Isa? Menurut Al-Quran itu apa namanya ya? Saya nggak begitu jelas menurut harusnya bilang begitu Liana. Di dalam Al-Quran loh. Iya. Tapi saya pernah membaca ceritanya itu sejarahnya. Nah, jadi menurut kamu, gini, gitu. Liana, menurut kamu, kalau orang membantah sesuatu, menurut kamu dia harus ngasih jawaban yang jelas nggak? Harus dong.
Iya, Al-Quran membantah tapi Al-Quran nggak jelas. Malah bikin orang Islam sendiri pusing. Makanya saya bilang Al-Quran itu membuat kalian jadi pusing sendiri. Memahami Al-Quran itu pakai iman, nggak pakai otak gitu. Pakai Oh, keimanan berarti kita Al-Quran hanya pemahamannya. diimani saja. Saya kasih Makanya contoh kita nih. Nggak telan Gini, mentah-mentah seperti itu kan. begini. Memang Saya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran nggak layak dipercaya. Gini. Orang Indonesia. Gini. Ya, stop Sebentar. ya. Orang Indonesia taunya Presiden pertama Republik Indonesia siapa? Soekarno. Bayangkan. 700 tahun kemudian ada orang dari Uruguay. Sebentar. 700 tahun kemudian ada orang dari Arab. Iya. Dari Arab bilang Bilang Soekarno sesungguhnya. itu bukan. Benar sebenarnya. Sesungguhnya presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Bukan Soekarno. Menurut Nah, kamu dia makanya- wajib kasih jawaban nggak? Siapa? Yang ngomong itu. Maksudnya yang membantah? Iya, Apa dia kan gimana? datang membantah, katanya bukan Soekarno. Menurut akal pribadimu, akal sehatmu, dia harus bantah itu dia kasih jawaban nggak? Harus. Harus. Kenapa kok bukan Soekarno? Alasan Iya, apa? kenapa bukan Soekarno? Lantas siapa? Kan gitu kan? Coba. Selama ini 700 tahun, orang itu tahu yang disalibkan itu Isa. Nongol Al-Quran di Arab. Yang nggak jauh dari TKP, bukan orang Israel, dari Arab. Ngomong. Yang disalibkan bukan Isa. Bukan. Terus Ternyata siapa? orang lain. Terus siapa? Ternyata orang lain. Iya, siapa? Ya tadi saya bilang Yudas katanya bukan. Nah, Iya, menurut kalau siapa Yudas yang kan bilang? harus ada di Quran. Itu Yudas yang bilang kamu, bukan Quran. Di Quran nggak ada. Itu kan dijelaskan lewat Berarti Al-Quran tidak memberi jawaban. Hanya membantah Gitu saja loh. tapi tidak ada jawabannya. Gini ya. Gini. Nah, gimana sih? Ya, nak. Sekarang nama aslimu saya bilang bukan Liana. Kamu nama aslimu bukan Liana. Udahlah jangan dikonsep-konsepin. Aku paham. Enggak, nama gitu. aslimu bukan Liana. Pokoknya bukan Liana. Gini. Jadi menurut orang Islam. Bukan, perilaku pokoknya itu- nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan Liana. Itulah cerdasnya saya. Hebat kan? Hebat saya, hebat. Udah, Jadi saya bisa membantah segala sesuatu. Sekarang esensinya Pokoknya apa? nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan. Itulah hebatnya saya. Maha benar saya dengan segala perkataan saya. Oke. Hebat Itu kan? konsep. Canggih. Itu konsep Anda seperti itu ya. Stop dulu. Tolong masuk dalam pikiran saya dong gantian. Saya bisa masuk ke pikiranmu, tapi tolong masuk ke pikiran saya gini. Silakan. Jadi di sini ada dua pemahaman ya. Itu kan menurut orang Islam seperti itu tadi ceritanya tahu. Nah menurut orang Kristen kan tidak seperti itu. Bahwa yang disalibkan itu adalah benar-benar Isa. Secara satu, dia Yesus. Oke lah ikut Yesus ya. Hmm. Yesus. Secara mereka mengalami langsung loh. Iyalah. 600 tahun sebelum Muhammad ada. Iya. Nggak, makanya mereka yakin sepenuhnya kalau itu Iya, Yesus sendiri benar-benar bangkit Nabi kok. Dan Isa. dia mengatakan sendiri, Ya, Yesus saya sendiri juga lihat filmnya. bangkit. Ya, Hmm. emang ada keterangan bangkit. Oke. Hmm. Saya nggak membantah, silakan saja. Itu Iya, keyakinan masalahnya sungguh malanglah orang yang percaya cerita dari Arab. Anda. Ini namanya membenturkan keyakinan, paham nggak? Loh, karena Anda mengatakan, Anda sendiri yang datang ingin membenturkan. Islam Enggak, datang bilang, Gini, wahai contoh, orang Karesteng, yang Udah, stop, disalib bukan Yesus, tetapi Stop, orang yang stop, diserupakan. stop. Lalu Paham. siapa Aslim? Iya. Lalu siapa? Wahai orang Islam. Lalu siapa yang disalibkan? Pokoknya bukan. Nah ini sama kayak begini. Orang Indonesia Perdebatan ini tuh sudah terjadi udah tahu 100 presiden tahun pertama lamanya. Republik Indonesia itu Soekarno. Oke, Datang orang udah Arab. Paham. Bukan Sudah dijelasin. Soekarno. Pokoknya Oke. bukan. Ini Ya. Oke, gini loh ya. Kita masa harus- orang membantah bantahannya Oke. tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Oke, setuju Loh, ya. setuju bagaimana mungkin Anda membantah sesuatu, tapi bantahan Anda itu tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Apa susahnya bagi Allah membongkar? Nih loh, nama aslinya itu ini. Jadi waktu dulu begini, yang disalib itu bukan ini, digantikan begini ceritanya kronologisnya. Itu baru Tuhan beneran, kalau ini Tuhan-Tuhanan.
Itu kan menurut Anda. Ya sudah, Menurut siapa Anda yang seperti disalibkan itu. menggantikan Isa? Udah Siapa? stop. Saya nggak mau ke situ. Kita lebih ke esensi saja. Jadi apa ya, pemikiran orang itu kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngatur otak orang. Kalau saya beranggapan Bisa saja. Sebenarnya akal Iya. pikiranmu sudah bertanya-tanya. Gini. Kok iya ya Allah membantah, kok bantahan Allah Kan nggak lebih tahu. jelas. Nih, Malah bikin orang perdebatan Islam ini- sendiri pusing. Satu bilang pusing. bukan. Gini loh, tolong, Satu tolong, bilang tolong. orang Kita Islam coba. bilang yang disalib Yudas. Satu bilang naikin yang stepnya, disalib naikin orang stepnya. yang lain. Ini berat ini. Gini. Muslim kita naikin sendiri stepnya bingung ya. siapa yang disalibkan. Ini terus memakan di situ deh. Kita gantian ya. silakan. Kita naik stepnya ya. Kita naik stepnya. Jangan di situ. Karena perdebatan ini itu nggak cuma baru sekarang diperdebatkan ya. Itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu masalah itu diperdebatkan. Bahkan yang debat bukan kita. Yang debat itu orang-orang yang lebih kompeten. Ulama-ulama, pendeta-pendeta yang memperdebatkan ini. Dan selalu akan jadi perdebatan sepanjang sejarah. Selalu Islam di situ babak belur. Kenapa? Silakan. Karena orang Islam sebagai penggugat, orang Islam Silakan. sebagai pembantah nggak bisa menunjukkan dalil Iya, bantahannya. silakan. Makanya di situ kalau mau merayakan kemenangan Kristen, rayakan saja. Iya, Kita nggak justru bisa kenapa kamu masih mempercayai hal-hal yang konyol? Contoh, Oke. ada orang bukan Itu Isa, kan dirubah jadi kepercayaan. Isa. Kalau- Iya, Orang nggak salah, paham, orang lagi bagus-bagus, paham. lagi bagus-bagus, Udah, ya kan? saya tahu Lagi maksudmu mau santai-santai, kemana. tahu-tahu Saya ditangkap, tahu. disalib. Loh, Ih, bolak-balik mulu. Gimana? Itu udah banyak banget. Dia kan Sama. bukan Nah, Isa. Gini. Balik lagi ke tadi ya, perdebatan ini sudah terjadi selama beratus-ratus tahun yang lalu. Kalau tadi bilang katanya, yang babak belur orang Islam, silakan. Tapi kami punya keyakinan sendiri yang orang Kristen tidak berhak mengatur keyakinan kami. Sebaliknya, orang Islam juga jangan tiba-tiba merasa sok kayak gini, itu kan Tuhannya itu bukan itu begitu kan, seperti tadi diperdebatkan. Orang Islam juga sering kayak Bang Edis kayak gitu ke orang Kristen dan pengen menyebarkan syiar kalau yang mati itu adalah bukan Isa yang sebenarnya. Nah, ini kan selalu terjadi seperti itu, seperti yang Bang Edis lakukan. Orang Islam banyak seperti itu. Nah, saya pengen di sini bicara. Oke, nih sebentar ya, gini. Ya. Ini saking hebatnya Al-Quran, mukjizat Al-Quran, ya, jago bantah, tapi bikin orang Islam bingung. Dengar ya. Nih, apakah orang Islam tahu siapa yang disalibkan? Lihat. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariot. Iskariot. Dan siapa yang disalib itu? Walakin subbihalahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Ya. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad. Sebentar Yudas, sebentar Ya. Simon. Udah ya. Paham Ini ya? yang disalib yang mana? Oke. jadi Udah gini, gitu nggak pakai literatur Islam loh. Gini sebentar. Udah. Kata Al-Quran itu datang sebagai kitab petunjuk yang memberi penjelasan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nyatanya orang Islam disuruh tanya siapa yang menggantikan Isa. Orang Islam bilang, satu bilang Simon dari Kirene, satu bilang Yudas Iskariot, satu bilang ini, satu bilang... Saya ngambil poinnya aja. Gak usah diperdebat hari gini masih berdebat begitu. Kita mau ngapain gitu. Justru kenapa hari gini Liana masih mempercayai Al-Quran? Itu urusan saya. Kan udah bolak-balik Loh, dibilang. Coba yang di bawah. tadi ngomong Yang di hari bawah gini komen masih ya. memperdebat, sekarang ngomong itu urusan saya. Percaya loh. Tadi kayak bilang kenapa Liana hari ini masih Liana, mempercayai Al-Quran. coba ya, Nah, gini, percaya saya mau, itu gini adalah Liana, urusan sebentar saya, Liana, gitu Liana, loh. sebentar, Kalau gini, percaya itu. Liana, selama ini kita percaya presiden pertama kita Soekarno kan? Udah jangan digambar-gambarkan. Sebentar, Maksudnya coba kemana? ini terakhir nih. Selama ini kita percaya presiden kita pertama Soekarno, betul? Betul. Seandainya datang firman Allah mengatakan sesungguhnya bukan Soekarno presidenmu, berarti kita tertipu nggak?
Ya tertipu. Tertipu. Oke, selama 700 tahun orang mengira itu Isa sungguhan, betul? Betul. Lalu datang firman Allah mengatakan itu bukan Isa sungguhan, itu Isa KW. Berarti selama 700 tahun tertipu nggak? Enggak. Nah, udah, dibawa dulu. Dibawa dulu. Nanti kalau udah sehat kesini lagi. Kesini lagi kalau udah sehat. Aduh. Oke. Iya, memang kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit. Tapi teman-teman, kalau itu kebenaran, walaupun pahit, Anda harus telan. Karena akibatnya Anda nanti akan beralih gitu loh. Jangan selama ini Anda meyakini kebohongan. Thank you. Ya, ini susah ini, susah. Oke, kita kisih naik ada Nur Hafni Harahap. Ya, Nur Hafni Harahap. Iya, selamat malam Nur Hafni Harahap. Selamat malam. Ya, Nur Hafni, silakan Anda muslimah ya. Ya, alhamdulillah Oke, muslimah. silakan Nur Hafni, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Tema kita hari ini. Bagaimana? Pakai jilbab itu. Lagi tidak pakai jilbab. Kalau Nggak pakai jilbab. Ya sudah Iya. dibawa dulu ya, dibawa dulu kalau nggak pakai jilbab. Ya, heran saya tahun zaman saya sekolah lah, nggak usah jauh-jauh. Saya itu sekolah itu tahun 2000-an. Ya, zaman saya sekolah di kelas saya itu yang pakai jilbab 1 orang. Perempuan. Kenapa zaman sekarang orang-orang nggak mau kalau dilihat kalau pakai jilbab? Di dalam Al-Quran tidak ada ayat Anda itu harus tutupin rambutmu, nggak ada. Coba lihat foto-foto orang Indonesia zaman dulu, nggak ada orang pakai jilbab. Zaman dulu itu nggak ada. Berarti zaman dulu orang-orang tidak tahu kalau wajib pakai jilbab. Nih, saya kasih tahu. Foto-foto jadul SMA atau foto-foto jadul masyarakat Indonesia nih. Foto jadul wanita Indonesia. Nih, nggak ada satupun pakai jilbab. Oh, kalian ini dikibulin aja terus kerjaan kalian ini. Nih. Saya tunjuk nih, foto-foto jadul. Nih. Ini foto-foto jadul. Nih. Nih. Ada di sini pakai jilbab? Ada pakai jilbab di sini foto-foto jadul? Nih. Gak ada di sini pakai jilbab. Berarti orang Islam zaman dulu nggak tahu Al-Quran pakai jilbab. Ini loh, lihat foto-foto zaman dulu nggak ada orang pakai jilbab. Nih. Adakah orang-orang pakai jilbab? Ada? Nih. Ada wanita pakai jilbab zaman dulu. Kaum brutal. Ada nggak perempuan zaman dulu pakai jilbab? Nih. Ini foto-foto zaman dulu nih. Foto-foto jadul. Nih, SMA ya. Nggak ada orang pakai jilbab. Nih, ada orang pakai jilbab tuh. Wanita-wanitanya nggak ada. Cek semua zaman-zaman kita dulu sekolah. Nggak ada orang pakai jilbab. Nggak ada. Nih. Oh. Wanita-wanita zaman dulu nih. Ini kalian kenal nggak ini siapa? Tahu nggak? Ini Najwa Shihab ini nih. Ada nggak temannya pakai jilbab? Nggak ada, Abdul. Apakah zaman dulu orang Islam nggak punya Al-Quran? Apakah zaman dulu di dalam Al-Quran nggak tertulis wajib pakai jilbab? Apa satu orang ini botol semua nggak baca Al-Quran? Apakah satu kelompok masyarakat ini dungu semua nggak bisa baca Quran? Gimana? Coba nih, ada nggak di sini orang pakai jilbab? Ada? Ada nih. Ini foto-foto zaman dulu nih. Nggak usah saya tunjukin di internet. Lihat foto-foto kalian zaman dulu SMA. Ada nggak pakai jilbab? Nggak ada. Nekat yang.
Zaman dulu, sebelum, saya udah perhatikan ya, sebelum tahun 2015-an, orang masih jarang pakai jilbab. Tapi semenjak gara-gara internet, ya kan, dipromosikan, digembar-gemborkan pakai jilbab, akhirnya orang latah ikut-ikutan. Quraisy Shihab sendiri berkata, nggak wajib pakai jilbab tuh nggak wajib. Cuman kalau bisnisnya jualan jilbab, ya, misalnya banyak orang-orang muslim, toko-toko muslim jualan jilbab, mereka akan mengatakan jilbab wajib. Kalau nggak wajib dagangan kagak laku. Nekat yang nyat. Kagak laku dagangan. Tapi saya tahu, gini teman-teman. Kadang-kadang memang banyak hadis-hadis ya, ini orang muslim sendiri yang bilang. Banyak hadis-hadis itu yang palsu. Bahkan kalau kalian membaca riwayat-riwayat dari Abu Hurairah, dia dikatakan dalam riwayat itu, dia itu mengumpulkan hadis selama 16 tahun lamanya. Dan dari 16 tahun itu dia mengecek 600.000 hadis. Di buku pembukaan kitabnya itu, dari 600.000 hadis, dia itu hanya menganggap sahih 6.000. Artinya apa? Hanya 1% hadis yang beneran. 99,9% hadis yang beredar itu bohong. Itu pun zaman sekarang orang Islam sudah berlomba-lomba memalsu-malsukan hadis. Iya, zaman sekarang pun masih orang Islam berlomba-lomba malsu-malsuin hadis itu. Misalnya apa yang dikatakan Ade Armando. Apa kata Ade Armando? Katanya setan makan pakai tangan kiri. Iya kan? Minum pakai tangan kiri, itu setan. Makanya kalian makan harus pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, biar nggak sama dengan setan. Kata Ade Armando itu, ya lawak. Itu kata Ade Armando. Nah gimana kalau orang tangannya satu? Maaf nih, gimana? Berarti dia jadi setan dong. Oh. Yuk silakan. Kita kasih naik ada siapa nih? Siapa ya? Sebentar. Bustomi Ahmad. Yo, Bustomi Ahmad. Teman-teman ya, jangan lupa nih ada 1.8K tap di situ ya. Ini mayoritas muslim yang nonton nih. Suruh ngetap nggak? Tapi mereka seneng kok nonton channel saya nih. Yang muslim-muslim pada seneng nonton channel saya. Ya, Bustomi Ahmad, gimana kabar Bustomi? Alhamdulillah, sehat. Gimana? Apakah ada tangan melayang lagi dari belakang? Begini ya Bang ya. Bustomi, kenapa kemarin Anda lagi memberdakwahkan agama Islam lalu tiba-tiba tangan melayang dari belakang? Tangan siapa itu? Netizen penasaran ini. Udah 3 kali kamu nanya kayak gitu Bang. Ya udah silakan. Yuk Bustomi, apa Bustomi? Sekarang begini Bang. Pertama saya ingin bertanya kepada Bang Edis. Fungsi untuk membuat komal semacam ini tujuannya apa? Saya sering itu mengamatin Bang Edis ini, sering mengkaji tentang Islam, mengkritisi tentang hukum Islam. Terus apa yang dihasilkan Bang Edis kalau seperti itu? Baik, saya jawab ya. Pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus dan cetar membahana. Ya, pertanyaan sangat bagus dan sangat cetar membahana. Begini Bang, begini. Saya kasih tahu ya Bang ya. Jadi kenapa alasan, ini bagi teman-teman yang pengen tahu alasan saya Edis TV membuka komal begini. Jadi begini Bang, banyak umat Islam yang mereka itu dalam acara-acara siaran live streamingnya, YouTube-nya, TikTok-nya, membahas iman kami kekristenan. Dan ketika orang Islam membahas iman kami kekristenan, mereka mengatakan, salah satunya yang dikatakan oleh orang ini, namanya Zakir Naik.
ketika dia datang ke Indonesia, diundanglah sekitar 40.000 jamaah di Stadion Patriot Bekasi. Nah, dalam kesempatan itu Zakir Naik berkata bahwa di dalam Alkitab, di dalam Bible ini dinubuatkan bahwa Yesus menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Di dalam kitab itu disebutkan pula bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dan Zakir Naik menantang seluruh orang Kristen untuk membantah apa yang dikatakan dia. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah dusta semua. Abdul Somad bilang juga di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Adi Hidayat, Felix Xiao, Dondi, banyak sekali orang-orang Islam yang berbuat seperti itu. Anda udah kena peringatan tuh, jangan merokok. Nah, maka dari itu, maka karena peristiwa-peristiwa itu, saya sebagai orang Kristen yang terusik dengan pernyataan-pernyataan itu, membuat argumen-argumen bantahan dan serangan balik. Kenapa? Karena kalian telah menempel-nempelkan sampah ke dalam iman kami. Contoh. Kalian memfitnah Tuhan Yesus kami, menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Kenapa saya bilang mustahil? Satu, Muhammad itu mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Muhammad malah mengajarkan kawin-kawinan. Bahkan dijanjikan perempuan-perempuan yang payudaranya besar. Ini kan kalian mencoreng nama Yesus kami. Terus Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan. Masa iya Yesus kami yang mulia, Yesus kami orang benar, menubuatkan Nabi kayak Muhammad? Ya saya protes dong. Nah ketika saya protes begitu, kalian marah, berubah mukanya kayak begini. Jangan begitu nih, ini jangan jadi begini. Nih, ketika kalian bahas agama Kristen, nih senyum. Wah, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Yang dilakukan Zakir Naik itu dakwah, yang dikatakan Abdul Somad itu dakwah. Nih, senyum. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, nah ini ekspresi muka kalian ini. Tangkap! Penistaan agama! Ini memecah belah persatuan. Bhinneka Tunggal Ika terkoyak. Betul nggak itu yang saya katakan? Iya, saya setuju dengan apa yang kamu nyatakan. Dengerin dulu, Bang. Silakan. Ketika Bang Edis itu menjawab tentang persoalan-persoalan yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam dengan menyatakan sesuatu yang dusta, lalu kemudian Bang Edis itu menjawab dengan fakta yang sebenarnya, saya setuju, Bang. Cuman apakah yang dimaksud dengan Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang tersirat di dalam Al-Quran? Itu pertanyaannya. Kalau itu memang sesuatu yang orang yang satu antara Yesus dengan Nabi Isa, berarti antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya kontradiksi, Bang. Kita sepakat di situ dulu ya. Baik. Itulah tadi tema yang saya bahas dengan Lina tadi, Bang. Gini. Bukan gini, Bang. Yang dikhawatirkan saya, Bang, nanti takutnya memecah belah umat ini, Bang. Nah itu kan, kalau giliran Muslim bahas Kristen bukan memecah belah, persatuan. Tapi kalau Kristen jawab, jadi memecah belah, ini gimana sih? Nah, dia tidak hanya mengingatkan sama orang Kristen, Bang, sama komal-komal Muslim kalau dia bahas tentang Bible yang mereka tidak tahu isinya, terus kemudian berkata seenaknya yang tidak sesungguhnya. Saya tegur itu, Bang. Suruh bahas iman masing-masing aja, Bang, biar tidak memecah belah, Bang. Saya khawatir gini. Nah, gini, seandainya ini ada respon dari pemerintah, ada respon dari Bapak Presiden Prabowo, ada respon dari Kapolri, seandainya dikumpulkan semua, ya dikumpulkan nih, Donditan, saya,
Juma dikumpulkan semua, ayo kita buat perjanjian. Gimana kalau kita stop bahas agama orang? Anda stop bahas agama Kristen. Saya stop bahas agama Islam. Ayo, kita bikin kesepakatan. Kita berhenti. Masalahnya kalian gak mau berhenti. Bang. Gimana? Saya tidak pernah bahas-bahas Bible, kok saya yang kena. Loh, masa maksud saya kalian itu ya ustadz-ustadzmu. Abdul Somad, Adi Hidayat, siapa lagi? Ustadz Firanda, siapa lagi? Zuma, Dondi, Sanihu Munir, Yahya Waloni. Aduh gimana nggak gitu? Nah tadi sehubungan pertanyaanmu tadi Bustomi. Tentang sosok Isa dengan sosok Yesus. Jadi menurut agama Islam, orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Iya. Lalu Allah mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi akhirnya dialah yang disalib, betul? Berarti dia zolim nggak di situ? Ya kan saya udah bilang tadi, kalau yang dimaksud dengan Yesus itu Nabi Isa berarti beda orang, Bang. Karena di Al-Quran sendiri itu bukan antara Al-Quran dengan... Gini bang. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Lalu Allah membuat orang lain yang bukan Isa menjadi Isa. Betul? Ya. Akhirnya jadi dialah, Isa yang palsu inilah. Orang yang diserupakan jadi Isa inilah yang disalibkan, betul? Berarti Allah di situ zolim nggak? Kodalim itu menyelamatkan seorang Rasul dan Nabi, Bang. Iya, tetapi terhadap orang yang bukan Isa ini dia zolim nggak? Meninggal dunia. Kita mengatakan orang lain dolim, kita harus tahu dulu apa itu dolim. Zolim Apakah itu artinya tidak berlaku adil. tidak Betul. meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Iya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang bukan Isa. Contoh nih bang, Orang mau nyariin siapa? Misalnya Gubernur Aceh yang korupsi misalnya. Gubernur Aceh korupsi, Tengku Sapa begitu ya. Nah terus orang ingin menangkap Gubernur Aceh yang korupsi ini. Lalu Bustomi lagi duduk-duduk santai-santai di Madura ya kan. Wah nonton karapan sapi. Tiba-tiba datang segerombolan polisi. Wah ini dia, ini Gubernur Aceh. Tengku korupsi. Lalu Anda dibawa-bawa, ternyata wajah Anda sudah dirubah jadi Gubernur Aceh. Betul? Justru lebih mencederai keesaan tuh. Gimana Anda ini? Justru di situ Anda bukan orangnya, tapi wajah Anda dirubah jadi orangnya. Artinya Anda telah dizolimi, betul? Lebih parah lagi apabila Nabi dan Rasulnya disalib, Bang. Kan Oke, gitu. berarti demi untuk menutupi itu, berarti Allah berbuat zolim kepada orang lain. Dolim itu apa, Bang? Diulang-ulang lagi. Udah gini aja dah. Gini aja Bustomi. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Lalu orang lain salah menyalibkan orang. Malah yang bukan Isa yang disalibkan. Karena di mukanya dirubah jadi Isa, betul? Ya. Artinya mereka tertipu nggak? Nggak tertipu, karena Allah menyelamatkan utusannya. Orang-orang itu loh. Nih misalnya nih. Ada sekelompok orang, oke? Orang ini ingin menangkap Isa. Iya. Karena ada orang yang wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, jadi dialah yang ditangkap. Padahal itu bukan Isa yang sesungguhnya. Betul? Artinya kami ini salah menyalibkan orang, betul? Ya, betul. Artinya kami tertipu nggak? Tertipu. Oke, tertipu. Kalau ada orang-orang sekelompok masyarakat yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya, betul. Siapa penipunya? Nggak tahu. Nggak tahu, saudara-saudara. Ini berat menjawabnya, saudara-saudara. Karena apa? Karena iman Islam akan guncang, saudara-saudara.
Ya begini aja bang, biar saya menyimpulkan mulai kemarin, biar tidak ada percekcokan antara umat Islam dan Kristen. Saya anggap antara Isa yang disebut dalam Al-Quran dan Yesus yang disebutkan dalam kitab Injil itu saya menyimpulkan yang berbeda bang. Biar tidak tidak terjadi pertingkaian. Iya, kalau berbeda janganlah orang muslim tiap hari di channel-channel mereka mengatakan Yesus tidak disalibkan. Itu kerjaan kalian sendiri. Contoh yang ngomong itu adalah Zakir Naik. Ya kamu itu aja langsung hubungin Zakir Naik, jangan ke tempat Mana umum berani dia menghadapi saya. Gak berani. Lagian saya pusing dengar dia ngomong. Kalau dia ngomong nggak jelas ngomongnya. Aduh, pusing malah saya bang, pusing. Pusing saya kalau dengar dia ngomong. Saya menyampaikan kayak gini bang, nanti khawatir memecah belah bang, karena belum Nah tentu ini kan, gini kan. semua terima bang. Giliran kalau mereka yang bahas Kristen teman-teman, itu namanya. Nih, saya kasih videonya ini dibawakan presenter berita. Inilah orang Islam nih teman-teman. Giliran kalau mereka bahas iman kita, lihat ya. Nih, saya tunjukkan bang. Saya bacakan. Ketika umat muslim bahas agama lain, itu namanya menjalin persatuan. Tapi kalau orang Kristen jawab, memecah persatuan. Nah, dengar. Dengar ya bang ya, nih. Saya akan putarkan, abang dengar. Tolong ya, saya besarkan suara saya. Saya balik dulu kamera saya ya. Lihat nih. Nih, biar kalian tahu ya. Nih. Oke, lihat ya. Nih bang. Besarin ya nih. Ini video ceramah Zakir Naik di Bekasi. Ini videonya berapa tahun yang lalu nih? 8 tahun yang lalu. Dengerin ya. Nih. Tur ceramah Zakir Naik Sabtu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema similarity between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Wah, lihat tuh. Justru malah tema ini dapat menciptakan perdamaian kalau Islam yang ngomong. Nih, ini mungkin nggak kedengaran ya ini bang. Nih saya ini ya di layar saya yang lebih gede ya. Nih. Coba yang lebih biar kedengaran nih. Dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema similarity between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Tema ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan tercipta perdamaian. Ini kalau Islam. Kalau Islam ngomongin Kristen, supaya tema ini menciptakan perdamaian. Luar biasa pola pikirnya orang Islam. Temanya similarity between Islam and Christian. Wush, kesamaan Islam dan Kristen itu temanya. Tapi di prakteknya, gimana kayak begitu bang? Bangsa kita ini mau dibawa kemana? Giliran orang Kristen jawab, dibilang memecah persatuan. Gimana sih? Ya soalnya gini bang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Edis tadi. Seandainya di Indonesia ini bagian apologi semuanya itu dikumpulkan untuk untuk melakukan persetujuan bahwa tidak akan bahas-bahas agama orang lain, saya sepakat bang. Iya, tapi ini bang, Wapres yang nyambut bang, Wapres. Oh, gimana ini? Wapres bang yang nyambut tuh Wapres. Bang, coba bayangin bang. Bayangkan
kalau saya berorasi di stadion, Gelora Bung Karno. Saya bahas Al-Quran. Coba bang, kalau saya bahas Al-Quran di Gelora Bung Karno seperti Zakir Naik bahas Bible. Yang ada bang, orang Islam lomba pakai baju daster, mereka kumpul di Monas. Gimana bang? Giliran ulama kalian aja yang ngomongin Bible. Dakwah namanya. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ini juga sebenarnya saya speak up ini bang. Saya ini berbicara. Supaya apa? Supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Coba gimana kalau kita adakan permufakatan? Bisa nggak kalian berhenti ngomong-ngomongin Kristen, bisa nggak? Supaya apa? Supaya tidak ada reaksi dari orang Kristen. Karena kalau kami bereaksi, mental kalian nggak sanggup. Mental orang Islam nggak sanggup. Kalau dijawab tuh nggak sanggup. Apalagi dibantah. Kemarin ada Tasik Ngaji tuh, nantang katanya debat offline. Offline gimana? Orang kalian anarkis, terkenal anarkis kok offline. Gimana? Terus sampai kapan seperti ini terus bang? Saya lihat-lihat itu. Sampai kalian berhenti. Coba kalian berhenti ngomongin Kristen. Tidak hanya umat Islam, Kristen pun juga bahasa Al-Quran itu banyak. Itu reaksi bang. Reaksinya itu bukan orang Islam Kristen yang mulai. Reaksi daripada orang Islam yang membahas kami. Ini yang duluan itu ini. Ini yang kita nonton ini kan 2025 bang. Ini kejadian 2017. Punya dendam membara sama Pak Zakir Naik itu mungkin. Mereka nggak berani bang. Mereka nggak mau kalau dijawab. Diperlakukan yang sama, diundang penceramah Kristen dari luar misalnya, yang membahas agama Kristen, orang Islam akan marah-marah. Gitu ya. Terus mungkin ada ya gimana ya solusi Bang Edi. Tahu nggak? Saya ini dipersekusi loh. Saya ini didatangi ormas. Didatangi massa, dicari-cari ormas, dicari-cari massa, dicari-cari saya sampai saya meninggalkan apa yang saya punya. Enak orang Muslim kalau berapologet dia di rumah aja santai, loh. Menghujat mereka dari rumahnya selalu nggak ada orang persekusi, nggak ada polisi, nggak ada. Kalau orang Islam yang menghujat, lihat itu si Juma, si Nora, mau saya puterin bang? Mau saya puterin video mereka penghujat? Mau nggak? Saya udah tahu semuanya. Nggak, biar orang tahu nih. Biar orang Kristen, biar orang Islam tahu. Kalau orang Islam, bahas agama Kristen, mau dilaporin polisi juga percuma. Nggak ada. Nih, Nora itu udah dilaporin dari lama. Nggak ada tangkepan, dari mana ada polisi, nggak dengar itu. Nggak dengar. Kalau orang Kristen baru. Bang ditanggapi. Nih, dengerin. Ini video Nora Aritonang nih. Nih, Nora Aritonang yang udah dilaporin polisi. Tapi polisi nggak ada, gerak mana ada. Nih, lihat. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan. Memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begitu. Nih. Ini poinnya nih. Perhatikan, ini poinnya nih. Nih lihat nih. Ya, Kristen ini yang perempuan pelacur,
Ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul itu. Kalau orang Islam kayak gitu nggak apa-apa. Mau dilaporin polisi juga polisinya. Tapi kalau orang Muslim yang laporin Islam hari itu juga malam itu dijemput. Oh. Iya, emang begitu. Kejadiannya udah terjadi. Siapa yang kejadiannya udah terjadi? Contohnya nih, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu orang-orangnya siapa. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong, pakai bukti. Nih contohnya bang. Ini kalau orang Muslim nih bahas agama Kristen. Nah ini teman kita nih. Ya, ini teman kita namanya anak Batak. Debat dengan Islam. Lagi debat didatangi massa, digerebek rumahnya, digedor-gedor. Datang polisi membawa laras panjang. Malam itu juga bang ditahan. Hebat. Kalau Islam yang bikin begitu, polisi hilang bang, hilang. Nggak tahu di mana. Itu kejadian udah jelas. Yang saya maksudkan begini, gini ya. Ini tolong ya, kalau mau adil, coba bisa nggak kalau Kristen begitu langsung ada tindakan, kalau Islam begitu ada tindakan, atau seperti yang saya bilang tadi, ayo kita bermufakat secara bersama-sama. Betul. Sekarang begini bang, kalau Bang Edi ini hanya mencari kesalahan-kesalahan umat Muslim itu banyak bang. Dan itu tidak hanya kesalahan dari umat Islam. Orang Kristen pun juga banyak yang mempunyai kesalahan. Iya, tapi yang mulai siapa, Bang? Yang memulai itu mulai dulu, Bang, percekcokan seperti iya, siapa yang memulai dulu? Yang memulai membahas agama orang lain siapa? Kalau di Indonesia nggak tahu, Bang. Iya, Zakir Naik itulah gimana? Zakir Naik tuh, Dondi tuh, duluan dia bang. Dondi itu bikin YouTube udah lama. Saya cuma ngerespon dia. Coba itu channelnya Dondi itu udah hampir 1 juta itu. Dan setiap dia ngupload video, langsung komen-komennya pendukung semua itu. Kami mendukung mualaf Dondi. Wow, saya Islam sejak lahir saja merasa kecil. Dia yang mualaf sungguh luar biasa perjuangan. Nah, itu bang. Makanya saya bilang bang, yang mulai itu kalian dulu. Kita cuma ngerespon doang. Ya, kalau cuma merespon bagus sih bang. Berjanji nggak bang Edis ke depannya nggak bahas-bahas agama. Apalagi pas di... Saya akan berhenti membahas agama Islam kalau orang Islam berhenti. Kamu sampaikan aja ke apologi di Islam. Loh sudah, 2 tahun yang lalu sudah saya bilang. Ayo kita berhenti. 2 tahun lalu sudah ada kesepakatan. Gimana kalau kita berhenti? Saya berhenti. Yang lain masih lanjut terus. Apa kata Juma dan kawan-kawan? Kami tidak akan berhenti sebelum Tuhan kami dihapus dari Bible katanya. Sejak kapan ada Tuhan kalian di dalam Bible? Hapus kata Allah dari dalam Bible. Ya, itu Allah, itu yang dalam Bible itu Allah bukan Allah. Makanya saya suruh orang Islam suruh sekolah lagi SD. Di dalam Bible itu tulisannya A-L-L-A-H, Allah. Itu nggak merujuk ke Tuhannya orang Islam. Tapi orang Islam bilang itu Allah. Nah, nggak bisa baca Allah sama Allah, nggak bisa bedain. Kalau Allah itu tulisannya ya, itu alif lam lam ha. Nah peringatan kita dulu. Oke lah, ini kita kena peringatan karena kita pakai akun kecil. Kita besok akan live lagi di akun kita yang besar ya. Ini akun ini memang lemah ini, dikit-dikit peringatan. Oke gitu ya, Bang Bustomi ya. Ya terima kasih Bang. Sama-sama, Terima kasih. Bang Bustomi. Terima kasih Bang Bustomi. Ya. Malam. Selamat malam. Ditafsir oleh orang-orang sembarangan gitu ya. Jadi Al-Quran gak ada yang besar bilang semua. Al-Quran perlu ditafsir bang. Al-Quran sendiri bilang Al-Quran itu gak perlu ditafsir. Al-Quran mengatakan zalikal. Gini bang, coba bang ya.
Apa artinya ini? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Abang bacanya aja salah. Coba artinya aja. Oke. Nggak tahu artinya kan? Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, hudal lil Al-Quran, muttaqin. kitab Apa yang tidak artinya? ada keraguan di dalamnya. Oke, kitab ini tidak ada keraguan padanya, betul? Kalau nggak ragu-ragu berarti jelas, betul nggak? Iya jelas. Kalau ragu-ragu Anda tanya sama orang, betul nggak? Betul. Nah, sekarang Anda dapati Quran itu jelas atau Anda perlu tanya sama orang? Nah gini, nah saya jawab pertanyaan Anda. Kenapa perlu penafsiran? Oke, orang Indonesia itu apakah melek huruf semua? Melek huruf gimana maksudnya? Ngerti bahasa Arab? Oke, baik, saya turuti. Saya turuti. Ngerti bahasa Karena Arab? mereka yang ngerti bahasa Arab jadi belajar ke mereka gitu. Tunggu dia, kenapa diterjemahin, kenapa ditafsirkan? Bahasa Arab itu banyak salah huruf aja, salah tasdid aja, salah arti. Ya hurufnya kan di situ nggak berubah, Bang. Kita yang baca yang ini, tapi huruf ditulis itu kan nggak berubah kan? Iya, kan. Jadi jangan mempermasalahkan salah huruf. Orang yang tertulis tetap sama. Gini. Para penafsir tadi Abang sudah mengakui, para penafsir sendiri berbeda pendapat nggak? Oke, para penafsir berbeda pendapat. Artinya terdapat keraguan-raguan antara penafsir yang satu dengan penafsir yang lain, betul? Berarti ayat itu bisa dimani nggak? Tidak ada keraguan padanya. Gimana ya? Berat, saudara. Intinya gini. Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini klaim dari Al-Quran. Sementara untuk membahas ayat baptis ini, sibghah ini tadi, Anda sudah bilang, menurut mufasir ini begini, menurut si fulan begini, menurut ini begini. Beda-beda. Perbedaan itu adalah indikasi keraguan. Yang saya baca, indikasi ketidakpastian. Dari beberapa yang saya baca, satu poinnya, sabka itu adalah agamanya Allah. Kok sibgo jadi agama? Udah dibilang celupan kok. Iya, celupan. Betul bahasa. Oke, celupan itu bahasa Inggrisnya apa, Bang? Apa bahasa Inggrisnya mencelup? Agama. Oke, bahasa Inggrisnya apa mencelup itu? Yang mana gua tahu? Baptis, Bang, baptis. Emang? Ya Allah. Gimana sih ini orang ini? Bang, bahkan itu ada di dalam terjemahan Al-Quran yang lain. Nih ya Bang ya. Di dalam terjemahan Al-Quran misalnya nih. Aduh, sorry teman-teman ya, sorry. Nih, Al-Baqarah 138. Saya bukakan Al-Quran yang dalam terjemahan bahasa lain. Itu ada kata baptism ya. Nih. Sebentar Bang ya. Ini Al-Quran yang lama ya teman-teman ya. Kalau Al-Quran yang baru memang itu sudah dihilangkan. Kalau dalam Al-Quran yang lama masih ada. Nih. Mana? Saya kasih contoh nih. Sebentar. Banyak sekali iklannya ini. Oke. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Nih, saya baca Ini lagi ya, akan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Boleh. Penguasaan saya Profesor Dr. Imad Zahir Hafiz. Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Dia menjelaskan bahwa tafsirnya, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini artinya berpeganglah pada agama Islam yang merupakan agama Allah. Nah, karena tidak ada agama yang lebih baik dari Islam dan kami benar-benar mengesahkan Allah. Nah, itu maksud dari tujuan ayat tadi tuh gitu. Nyampe nggak kira-kira? Nggak ada di situ celupannya, di mana dibikin? Astagfirullah. Iya, celupannya kenapa dihilangkan? Nih, lihat nih ya, nih saya putarkan nih, udah ketemu nih terjemahannya nih. Saya balik ya Bang ya, nih Bang, lihat nih. Kelihatan Bang?
Ini terjemahan Piktol, terjemahan Qorai nih. Nih, the baptism of Allah. And who baptizes better than Allah. Nah, lihat nih. Baptisan mana yang lebih baik daripada baptisan Allah? Ini apa? The baptism of Allah. Ini terjemahan ini. Ini terjemahan kalian ini. Nih, Al-Baqarah nih, Quran. Quran surat yang kedua ayat 138 nih. Ada terjemahan Ahmed Ali nih. We have taken the coloring of God. Pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Nih. Terus Arberi, the baptism of God. Nih. And who is there the baptizes? Nih. Ada tuh, baptis. Lihat nih, terjemahan apa lagi? Arsyad. Nih, banyak terjemahan nih. Nih, Hailil Khan. Nih, Sibgoh. Nggak diterjemahin ini. Kata Sibgoh ini, kalau diterjemahkan, teman-teman, nanti Isam bisa bangkrut. Lihat ya. Nih. Hilal. Makanya nggak diterjemahkan. Coba baca Hilal Enkan tuh. Nih, Hilal. Iya nih, Hilal. Sibgoh. Our Sibgoh. Nih. Religion dalam kurung, Bang. Iya, ini tuh pendapat dia. Nah, berarti itu pendapat si dia. Iya, oke, sekarang kita lihat terjemahan yang lain. Ada nggak di sini terjemahannya mengenai baptism? Nih, coba nih dalam terjemahannya ada dua terjemahannya. Qorai, nih Karai, nih the baptism of Allah and who baptizes better than Allah. Tuh, ada kan? Tuh, baptis. Nah, jadi gini. Nih, terus jadi nih terjemahan Sakar nih, Sakir. Nih, the baptism of Allah nih, terjemahan Sakir banyak, Bang. Nih, baptis. Kalian bilang baptis ajaran tapir, baptis ajaran tapir, ternyata Allah ada baptisannya. Aduh. Oke, sekarang gini, Bang. Intinya, kita jangan debat, Bang. Intinya, kata baptis itu ada di dalam Al-Quran terjemahan, betul? Enggak, kalau di kan? Al-Quran kan enggak ada. Berat ini, berat ini, teman-teman. Tapi gini, Bang ya. Intinya ada terjemahan-terjemahan Al-Quran yang menerjemahkan kata sibgoh itu sebagai kata baptism. Dan itu paling akurat. Kenapa? Karena konteks daripada ayat itu perdebatan orang Islam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan baptis itu ajaran orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Quran ingin datang bikin baptisan baru, namanya baptisan Allah, tapi bingung. Apa baptisan Allah itu? Nah, gini Bang. Maksud saya, ajaran baptis itu ada di dalam Al-Quran. Yang tidak ada itu ajaran sunat. Setuju nggak, Bang? Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa sekarang orang Islam malah mempraktekkan ajaran yang nggak ada di Quran? Contohnya sunat. Sunat tuh nggak ada, Bang, dalam Quran. Kami sunat itu membersihkan diri. Malah dong ditanya, Bang, bukan itu. Di dalam Quran itu nggak ada sunat, betul nggak? Betul. Kenapa kalian malah sunat sementara yang di dalam Al-Quran yang ada itu baptis? Ayo. Saya mau nanya sama kamu, tahu manfaat sunat nggak? Bang, kalau dalam ajaran agama Islam, sunat itu orang Islam itu untuk kebersihan. Nggak ada hubungannya dengan ajaran Abraham. Makanya orang Islam kalau sunat ajarannya untuk kebersihan. Di dalam ajaran agama Yahudi, di dalam kitab Taurat, sunat itu dilakukan pada waktu berumur 8 hari. Pada waktu umur 8 hari, setiap laki-laki yang lahir di tengah-tengah rumahmu harus disunatkan. Itu menurut hukum Yahudi. Nah, Islam datang, dicolong ajaran sunat ini. Makanya sunatnya umur 12 tahun. Ditanya fungsi sunat apa? Fungsi sunat untuk bersih-bersih. Aduh, berat. Sunat itu sunnah. Kami itu berpegang teguh kepada
sunnahnya Nabi. Nah, kami pegang teguh kami Al-Quran dan hadis. Iya, maksud saya gini Bang, intinya di dalam Al-Quran tidak ada kata sunat. Tidak ada perintah untuk berkitan. Bahkan orang Islam pun ditanya khitan itu apa, jawabannya khitan itu untuk kebersihan. Nggak ada hubungannya dengan Abraham. Nah yang ada jelas-jelas, yang ada terang-terangan di dalam Quran itu baptis. Tapi di dalam terjemahan nggak diterjemahkan. Dibiarkan saja gitu, sibgoh. Jadi gini, kamu berkata tentang sunat, kita di Islam nggak diajarkan Al-Quran. Oke, kenapa kami mengambil sunat? Itu kan kami berpegang teguh kepada hadis dan Quran. Iya, hadis kok Quran. Di Quran nggak ada sunat. Nah, hadis. Iya, makanya saya bilang kitab suci kalian itu sesungguhnya kitab suci hadis karangan Bukhari. Kitab suci hadis karangan Bukhari. Oke, sekarang saya tanya, mana yang lebih kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Beda, Bang. Ditanya apa? Jawabnya apa, Bang? Bang Kaizan, Bang, beda. perhatikan pertanyaannya. Mana kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Di Quran mana? Hadis itu ada. Sebentar, Bang. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, Bang. Hadis. Hadis Oke, itu Bang berisi ajaran-ajaran monyet. Nggak percaya. Nggak percaya. Bang, rekam datang ke Badanu, bawa ke Mabes Polri. Di dalam hadis itu ada ajaran monyet. Nggak percaya, mau saya tunjukkan. Mau saya tunjukkan ajaran monyet di dalam Quran. Di dalam hadis. Bang, oleh Nabi. Anda tidak senang kitab yang dari Allah. Anda lebih senang pelajaran yang diambil dari monyet. Loh, nggak percaya dia. Saya turunkan. Saya kasih tahu, ya. Saya kasih tahu sama abang nih ya. Kamu gimana? tentang sunat tadi, Yesus sunat nggak? Loh, ini nih. Tolong ya, buat laporan ke Mabes Polri. Orang Islam tidak suka kitabullah, tidak suka Al-Quran. Mereka sukanya kitab hadis yang isinya pelajaran dari monyet. Nggak percaya. Ada saya bilang, ada Bang ajaran dari monyet. Nggak percaya. Tuhannya yang bagus, baik. Bilang apa? Baik. Saya putarkan ya Bang ya, saya putarkan kamera saya. Mereka nggak percaya dalam hadis itu berisi ajaran-ajaran yang berasal dari monyet. Oke, baik. Ini Bang. Mana? Abang bisa lihat? 4 telah menceritakan nih. Oke, nih hadis Bukhari nomor 3560. Ya, nih. Tunggu bentar. Telah menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad. Telah menceritakan kepada kami Hushaim bin Husain. Amru dan seterusnya. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku ikut merajamnya bersama mereka. Betul. Coba abang klik saja di Google, hadis monyet berzina, itu langsung bermunculan itu banyak sekali tuh. Sudah? Oke, sekarang saya tanya Bang. Di sini ada dikatakan nggak monyet berzina? Iya. Oke, kapan ijab kabulnya? Sejak kapan monyet menikah? Sejak kapan kalau monyet itu misalnya kawin sama monyet yang lainnya, itu sah itu sebagai ijab kabul? Ayo, silakan. Jawab. Kalian tidak suka kitabullah. Kalian lebih senang kitab yang kayak begini, yang pelajaran dari monyet. Ayo. Meninggal dunia. Coba Bang baca. Jangan gitu Bang bacanya. Bang, bacanya jangan jangan boleh. Bacanya jangan Coba bacanya yang jelas. Ayo coba. Telah menceritakan kepada kami apa? Silakan. Ya, kepada kami Nuaim bin Hamad telah bercerita kepada kami Hashim dan Husain dari Amr bin Maimun. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya.
Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet itu dirajamnya. Oke. Lalu sekarang kalau umat Dilempari muslim kalau ada dengan berzina batu. hukumnya rajam, betul? Kalau ada seorang muslim berzina, menurut hukum Islam hukumnya dirajam, betul? Itu terinspirasi dari mana? Oh, bukan dari Monyet. Kalian terinspirasi dari monyet. Bang, ini kan hadis. Tadi Anda bilang kita harus mengikuti hadis karena kita pula tidak lengkap, tidak jelas. Betul? Karena orang muslim tidak puas karena orang muslim tidak menjelaskan. Coba di Quran mana kalau orang berzina itu harus dirajam? Di mana? Nggak ada. Di Quran kalau berzina itu dicambuk, didera. Oke, sekarang coba. Ternyata hukum rajam itu asal usulnya dari monyet. Dan dia bilang katanya ada monyet berzina. Pertanyaan saya, sejak kapan monyet tuh nikah resmi? Sejak kapan? Namanya ayam, monyet. Itu memang begitu hidupnya bebas. Istrinya ganti-ganti. Makanya jangan seperti ayam. Cerai, nikah lagi, kawin lagi, istrinya kesana lagi, balik lagi. Macam ayam. Nah makanya kalian itu hidupnya persis 11-12. Coba sekarang saya tanya bang. Sekarang saya tanya. Di dalam agama Islam boleh nggak kawin cerai? Kawin istrinya begini, besok kawin sama istrinya itu, besok ceraikan itu, besok ini. Boleh nggak dalam Islam kayak gitu? Oke. Sebentar bang, boleh nggak dalam Islam gitu bang? Anda ceraikan istri, terus nikah lagi sama ini cerai, ganti-ganti. Boleh nggak seperti itu dalam Islam? Boleh. Boleh. Ayam, sekarang saya tanya, ayam boleh nggak? Besok kawin sama ini, besok kawin sama itu, boleh nggak ayam? Ya, sesuai kehidupan ayam lah. Iya, makanya itu. Nah, sekarang bang, sekarang begini, sebentar bang. Nah, daripada bang, di dalam Kristen bang, di dalam Kristen itu pernikahan itu sangat sakral bang, nggak boleh main-main. Makanya sebelum nikah itu ada yang namanya pranikah, nggak main-main bang di Kristen itu. Ada yang namanya Emang Islam nggak ada step-step. pranikah? Bagaimana? Emang Islam nggak ada pranikah? Mana ada? Kalau kata Abdul Somad bilang pernikahan itu ada ijab, ada qabul, sah. Nah, mana ada pranikah, orang bebas. Bahkan bang, kalau abang pergi ke puncak Bogor, udah, istri di rumah, taruh abang istri di Medan, abang pergi ke puncak Bogor dalam waktu sebulan, ya kan? Menurut ajaran agama Islam, dengan duit yang kamu miliki, Anda bisa cari istri. Dengan duit yang Anda miliki, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Dihalalkan bagimu mencari istri-istri dengan duit yang kamu miliki. Jadi abang bisa nikah di puncak Bogor. Nikah 4 hari. Saya berikan kamu mahar 10 juta. Nikah kamu dengan kamu selama 4 hari. Ada itu namanya kawin kontrak. Namanya nikah mut'ah. Indahnya agama Islam. Makanya banyak tuh di puncak Bogor bang. Orang nikah kontrak. Kawin kontrak, ada filmnya bahkan. Ketinggalan zaman, saudara-saudara. Oke, kita tentang Kristen tadi ya. Saya ingin tahu. Oke, sebentar gini. Kita kembali ke hadis tadi. Itu. Tadi kan di situ ada monyet-monyet berzina, betul? Pertanyaan saya sama abang. Sejak kapan monyet tuh ada ijab qabul, kok berzina? Meninggal dunia. Ya. Gimana? Kenapa abang lebih senang terinspirasi dari ajaran-ajaran yang bersumber dari monyet? Kenapa? Ya, kenapa abang gimana tidak memuaskan dirimu dengan kitab yang diturunkan oleh Allah? Kenapa? Kenapa orang Islam tidak merasa puas dengan Al-Quran sehingga lari ke kitab yang isinya itu tadi? Ada terinspirasi dari monyet. Kamu tahu nggak esensi dari... Silakan jelaskan kepada saya. Monyet berzina, silakan. Nah, esensinya
Maksudnya kita bukan ambil dari siapa, tapi tujuannya apa, itu yang diambil. Oke, betul nggak di situ ada monyet berzina? Nah, tujuan dari itu adalah dirajam, oke? Nah, iya, dirajamnya itu karena ada monyet yang mengambil istri monyet lainnya, betul? Pertanyaan saya, kapan monyet itu nikah sah resmi? Sehingga, oh monyet ini istrinya ini, monyet itu istrinya ini. Begitu sejak kapan? ya, jikalau kita bisa berbahasa hewan, mungkin mereka ada budayanya. Ya kan? Karena kita Ada nggak ngerti budayanya. bahasa mereka. Berat ini saudara-saudara. Nah, Oke. Hah? karena kita nggak ngerti bahasa hewan, mungkin dalam bahasa hewan dia ngerti. Oke. Jadi hewan pun ijab kabul ya, monyet pun ijab kabul ya. Ya nggak tahu lah, kan itu bahasa mereka. Nah, barangkali ada. Berarti monyet punya KUA, Bang? Gitu. Emangnya saya mau nanya kamu, Enggak, sebentar Bang. Sejak kapan monyet itu gini Bang, ayam berzina nggak ayam itu? Ayam itu bisa dibilang berzina nggak? Ya nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Ya nggak tahu. Karena kita nggak tahu bahasa. Oh kayak saya. Kecuali kita turun tahu bahasa ayam, baru Gimana? kita tahu. Sama Oke ayam lah, ngerti nggak baiklah. bahasa kita? Oke, baik ya. Oke lah, gini intinya begini Bang. Artinya itu terinspirasi dari monyet, betul? Oke, artinya orang Islam mereka belajar kepada monyet, betul? Enggak belajar dari Loh, monyet. gimana? Coba dibaca dulu Bang. Abang baca lagi lah, yuk baca lagi. Baca. Baca lagi. Silakan dibaca. Jangan malu-malu Bang, baca. Oke, sudah. Enggak, dibaca dulu biar orang denger dong. Orang kan belum pada denger. Ayo, baca. Ayo. Ya, intinya itu. Oke, dibaca dulu. Intinya pada zaman Aku melihat. Oke. Ada monyet yang berzina, kemudian dirajamkan oleh teman-temannya. Ya, Oke. dirajam Dan dilempar umat muslim meniru itu, betul? dalam terjemahan ini. Oke, umat muslim sekarang meniru itu, betul? Artinya umat muslim terinspirasi dari monyet, betul? Artinya itu ajaran monyet, betul nggak? Itu ajaran monyet, betul nggak? Enggak ajaran monyet. Tuh kan, bukan aja. Terus siapa yang ngajarin? Siapa? Oke, saya tanya. Siapa yang menginspirasi untuk merajam orang yang berzina? Oke, betul. Kita Monyet, kita gimana? Kita, Nabi Muhammad waktu itu melihat monyet. Oke. Nah, itu pelajarannya bagus, diambil. Oke, jadi intinya terinspirasi dari monyet, betul? Nabi Muhammad waktu itu. Iya, berarti terinspirasi dari monyet, betul? Iya, benar. Nah, sudah Iya, diakui. nggak masalah. Itu perkataan Nabi. Oke. Perkataan Artinya Nabi. begini Bang, artinya Anda menganggap kitabullah itu kurang, lalu Anda mengambil pelajaran dari monyet, betul? Enggak. Noh, gimana sih? Oke, berarti umat muslim tidak mencukupkan dirinya dengan kitabullah, betul? Bedain Al-Quran dengan hadis. Umat Bedain. muslim percaya kepada hadis nggak? Percaya. Oke. Menurut umat muslim mana yang lengkap? Hadis atau Quran? Sama-sama lengkap. Sama-sama lengkap. Mana yang lebih tinggi? Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada nggak perintah sunat? Dalam Al-Quran. Oke lah Bang, oke lah. Bang, gini Bang, gimana kalau kita berikan kesempatan Saya mau kepada tanya muslim sama yang kamu lain? dulu. Saya mau Karena tanya sama nanti, kamu. Tolong jawab ya. Tolong jawab satu-satu aja. Tolong jawab. Silakan. Yesus Dia sunat bertanya. nggak? Sunat. Yesus itu sunat. Nah. Umur 8 hari Yesus disunat. Kenapa? Yang nggak sunat tuh Muhammad. Tidak sunat? Kenapa Yang tidak umat, sunat tuh agama Muhammad. Kristen? Oke, nanti. Kamu mau klaim
Muhammad nggak sunat bebas nanti? Ya karena ada 3 Kenapa? riwayat Pertanyaan yang saya. meriwayatkan Muhammad sunat. Saking bingungnya saya Nanti. simpulkan bahwa Muhammad nggak sunat. Nanti saya mau bertanya dulu nanti. Silakan. Nanti. Saya mau tanya dulu satu-satu dulu. Silakan. Oke. Kamu ngikut Yesus? Oh jelas dong. Namanya Kristen itu, inti daripada Kristen itu adalah mengikuti apa yang diajarkan, Oke. yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu inti Kristen. Oke. Hmm. Nah, Yesus sunat. Kira-kira, saya mau tanya kamu, umat Kristen di Indonesia berapa persen yang sunat? Sedikit. Karena Yesus tidak menyuruh orang untuk sunat. Kenapa? Nggak suruh sunat? Iya, di dalam Bible nggak disuruh orang untuk sunat. Yesus tidak pernah memerintahkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, kalian harus sunat, nggak ada. Sunat itu diperuntukkan untuk keturunan Abraham. Untuk Oke. masuk Berarti ke dalam Yesus perjanjian. keturunan Gini, Abraham. saya kasih Yesus contoh. keturunan Abraham, Ya, bukan Tuhan. aduh, nanti kita bahas ke sana lagi. Mau bahas ke sana lagi, Bang? Mau bahas ke sana lagi? Nah, Di sini sudah sering loh saya bahas, Berarti- Bang. Yesus Nah, itu kemudian saya mau tanya. Tuhan. Muhammad Saya mau itu tanya. Tuhan kalian. Mau Siapa saya bilang bahas Muhammad itu Tuhan? lagi? Siapa bilang Muhammad Tuhan? Muhammad itu nabi terakhir dalam agama Islam. Aduh. Bang, Tuhan itu bahasa apa, Bang? Hmm? Tuhan itu bahasa apa? Bahasa apa Tuhan? Kata Tuhan itu bahasa apa? Kosakata apa itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab Tuhan apa? Bahasa Arab Tuhan aja nggak tahu. Roh. Makanya kamu nggak tahu Roh. Muhammad itu Tuhanmu. Oh. Banyak orang Islam tidak tahu Muhammad itu Tuhannya karena Tuhan itu bahasa Indonesia. Nih, saya kasih tunjuk, Bang. Nih, orang Islam, ustadz yang mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, namanya Tasik Ngaji. Nih, Bang ya, saya kasih tunjuk sama Abang videonya. Dengar. Tasik Ngaji nggak kenal kita Tasik Ngaji. Ya, Lu ngambil ustadz. Oke, coba Bang ya, nih, saya putar Yusuf PI tahu? Yusuf PI tahu nggak? Yusuf Siapa PI tuh tahu lagi? ya? Enggak. Nggak tahu. Daman Al-Mantiki tahu? Enggak tahu. Nggak tahu semua. Nih, saya putarkan satu-satu, Bang. Ini pendebat Islam, bahkan dia gurunya para pendebat Islam. Zuma, Rifa, Gus Wafi, Nandar berguru sama orang ini. Nih, pengakuan dia. Dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percaya Muhammad itu Rob kalian. Muhammad itu Rob kalian. Nih, yang terakhir nih. Dengar nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Itu kan kata orang itu. Loh, Kepercayaan saya bukan. itu orang-orang yang belajar mengkaji Al-Quran, mengkaji bahasa Arab. Anda punya background apa? Yusuf PI saja mengakui Muhammad itu Rob. Mampir ke live-nya Yusuf PI. Tanyakan apakah Muhammad itu Rob. Nih penjelasan Yusuf PI. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Itu kan pendapat beliau, Pendapat itu orang-orang Islam yang membidangi agama Islam. Ada yang ngomong so nggak kenal dia, sok pura-pura nggak kenal. Kalau pendapat saya, Nabi Muhammad ya Nabi Allah, Nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah. Nabi terakhir. Tuhan kami. Oke, sebentar, Bang. Iya. Sebentar. Muhammad Anda bilang Nabi terakhir. Sekarang saya tanya, setelah Muhammad kan sudah meninggal. Akan datang Nabi lagi nggak nanti?
Oke, gini sepenjelasan. Sebentar Bang, sebentar. Nah, jadi akan datang nabi nggak nanti? Akan datang lagi seorang nabi nggak? bukan datang, turun, bukan datang. Iya turun lah, ya berarti datang lah Bang. Oke, akan nanti turun lagi nabi. Belum mati, kocak. Coba Bang, saya ulangi lagi. Saya ulangi nih Bang ya, saya ulangi. Ya, jadi gini, Sebentar Bang, saya jelasin kepada setelah dulu. Jadi, Muhammad, apakah akan datang lagi seorang nabi? turun, bukan Oke, datang. akan turun lagi nanti nabi setelah Muhammad? Benar. Oke, berarti setelah Muhammad masih ada nabi lagi? Enggak. Aduh, gimana lagi? Oke, gini. Aduh, berat. Oke Bang, di bawah dulu. Nanti saya sakit kepala Bang. Bodrek nanti habis ini. Oke, silakan. Kasih kesempatan, Oke. silakan. Jadi, sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad banyak nabi menurut agama Islam. Ada Isa, sebelum Nabi ada Muhammad, Isa, Nabi ada Yahya, ada Ilyas, Nabi ada ke-24. Daud dan lain sebagainya. Nabi 24, Nabi ke-24. Agama Islam. Oke, Siapa? terus Nabi ke-24 siapa? Nabi ke-24 menurut orang Islam tuh Muhammad. Kok Muhammad? Oh, Isa, ya Isa. Nah, Isa al-Masih. Ya, Isa alaihissalam. Oke. Isa alaihissalam itu tidak mati. Tidak mati. Oke. Berarti masih datang lagi, betul? Nabi Isa akan datang lagi enggak? oleh Allah. Ya. Akan datang lagi enggak Nabi Isa? Iya datang, tapi Datang kan lagi. duluan Berarti Nabi siapa Isa nabi yang datang daripada terakhir? Muhammad. Berarti siapa Duluan nabi yang datang Isa terakhir? daripada Muhammad. Oke, gini. Waduh, berat. Gini sambil gini. Oke. Berat, saudara. Sulit Bang. Dengar Bang ya, dengar Bang. Saya kasih perumpamaan Bang. Saya kasih perumpamaan. Allah, ini kita ikutin narasi agama Islam ya. Kita turutin ini 19.000 loh Bang yang nonton di TikTok Bang. Belum di YouTube Bang ya. Bang, setelah Allah mengutus Muhammad, apakah Allah akan mengutus lagi seorang nabi untuk datang ke bumi? Terima kasih. Pray with me, makasih Kak, pray with me. Setelah Allah mengutus Muhammad sebagai nabi, apakah Allah masih mengutus lagi nanti nabi untuk datang ke dunia ini? Oke, saya jawab dulu. Bang, dijawab dulu. Ya. Apakah Allah masih mengutus lagi? Mengutus. Oke, Iya, mengutus lagi. Siapa lagi. namanya? Sudah menurunkan lagi ya, karena dia. Oke, siapa namanya nabi yang akan diutus setelah Muhammad? Enggak, nabi yang diutus setelah Muhammad bukan. Nabi. Oke, sebentar nih. Muhammad sudah meninggal. Sebentar Bang, kita pakai waktu ya. Muhammad sudah diutus tahun 700 Masehi, udah. Oke, taruhlah Isa besok akan datang. Setelah Muhammad meninggal, 1500 tahun kemudian, datang lagi seorang nabi. Namanya Nabi Isa. Berarti Allah mengutus lagi nabi setelah Muhammad meninggal, betul? Bukan mengutus, menurunkan. Berarti nggak diutus? Nah, menurunkan. Oh, berarti besok Isa datang bukan sebagai utusan Allah? Utusan Allah. Utusan Allah. Kan, Berarti Isa diutus Allah nggak? Tetapi Isa duluan daripada Muhammad. Iya, duluan. Tapi habis setelah Muhammad datang lagi Isa, betul? Betul, karena dia masih hidup. Iya, berarti diutus lagi nggak Isa? 2 kali berarti dia diutus, betul? Ya, karena Diutus 2 kali. Diutus sebelum dan sesudah Muhammad, betul? Oke, berarti Isa diutus sesudah Muhammad juga, betul? Ya. Iya, berarti siapa kalau gitu nabi yang datang untuk terakhir kalinya? Yang terakhir kali diutus kepada umat manusia siapa? Terakhir kali diutus. Ya, Nabi Isa nanti. Nabi Isa untuk memperjelaskan kepada berarti siapa nabi terakhir? Ajaran yang diberikan kepada. Oke, terserah lah itu nanti mau ngapain. Itu kita nggak usah bahas dulu mau ngapainnya. Berarti nabi terakhir siapa? Muhammad. Aduh, karena Nabi Isa kan masih nabi terakhir. Berat, saudara-saudara. Bang, setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi Isa datang. Berarti yang terakhir kali Allah mengutus siapa?
bukan gimana ya? Gimana ya? Berat saudara-saudara. Dia mengutus Nabi Isa ya untuk untuknya nanti agama- Bang, itu bilang untuk membunuh babi, entah apa salah babi ya kan, untuk mematahkan salib dan kemudian untuk membebaskan pajak. Nah, intinya yang terakhir kali diutus oleh Allah setelah Muhammad dan setelah itu tidak ada lagi nanti nabi adalah Isa, betul? Betul. Betul, berarti nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Muhammad lagi. Iya, kamu gimana ya otak kamu? Kamu Aduh, cuma framing. berat ini berat. Oke, saya buat umpama Bang, saya buat umpama. Gini, saya Allah nih, oke? Saya utus Jokowi ke Indonesia. Nah, terus habis itu Jokowi meninggal. Datang kembali kepada saya, oke? Nah, terus saya utus Prabowo. Terus saya utus lagi Jokowi. 2 kali Jokowi ini saya utus. Setelah itu saya tidak mengutus siapa-siapa lagi. Pertanyaan saya, utusan saya yang terakhir siapa? Oke, gini ya, gini. Sebentar, Beda jawab dulu. Utusan saya yang terakhir kepada Bang, pelan-pelan Bang. Pelan-pelan Bang ya, pelan-pelan. Utusan saya yang terakhir kepada bangsa Indonesia siapa? Beda konteks. Beda konteks. Iya dong. Oke, berarti siapa yang diutus untuk terakhir kali ke muka bumi? Terakhir kali ke muka bumi. Oke, Nabi Isa. Benar. Nabi Kata kamu Isa. Nabi Berarti akan siapa turun utusan dari terakhir? langit. Berarti utusan terakhir siapa? Utusan terakhir. Ya Nabi Isa berarti Muhammad sebagai utusan terakhir hanyalah bohong belaka. Makasih, pray with me. Terima kasih. Salah. Loh, gimana? Karena Nabi Isa akan menjelaskan ajaran-ajaran sesat yang dibuat oleh para Paulus. Ya, berarti dia berarti utusan terakhir, betul? Jangan untuknya dulu, jangan untuknya. Berarti untuknya itu whatever lah ya. Untuknya itu terserah. Sebentar. Masalah dia mau ngapain, mau dia mau nyangkul, mau dia apa terserah. Gini. Pertanyaannya berarti yang diutus untuk terakhir kalinya berarti Isa, betul? Karena dia masih nyambung dengan kan sebelum Nabi Muhammad. Ya, berarti siapa yang terakhir? Oke, Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Oke lah Bang. Nanti saya tahu gini Bang, saya tahu mungkin di hadapan 19.600 orang mungkin Abang malu. Tapi nanti Abang belajar lagi ya. Loh, gimana nggak malu Bang? Udah jelas-jelas kayak begitu. Udah jelas-jelas. Kamu itu memframing netizen kamu gimana ya? Kok framing sih Bang? Itu nggak framing Bang. Kok framing bagaimana? Framingnya di mana? Gini ya. Framingnya di mana Bang? Logika kamu itu menyesatkan. Kok menyesatkan? Sebentar, YouTube saya ternyata layarnya kecil teman-teman. Ada 5.600 orang di YouTube. Sebentar, saya besarkan dulu layar YouTube saya. Silakan Bang, berbicara. Oke. Kamu, Yahudi itu apa bagi kamu? Bagi umat Kristen. Kenapa umat-umat Kristen di Indonesia ini selalu mengagung-agungkan Yahudi? Kok hilang? Gimana Bang? Kenapa umat Kristen Indonesia itu mengagung-agungkan Yahudi di Israel? Enggak mengagung-agungkan Yahudi Bang. Enggak benar itu. Tidak benar kami mengagung-agungkan Yahudi. Kami mengagung-agungkan Yesus Bang. Bukan mengagung-agungkan orang Yahudi. Tapi Bang, yang mengagungkan orang Bani Israel itu Allah Bang. Mau saya tunjuk ayatnya di dalam. Dia tidak. Bang, mau saya kasih tahu nggak? Sebentar. Kamu lihat nggak? Oke. Gini. Saya dulu, masa kamu terus mengagung-agungkan? Kan sudah saya jawab Bang, kami tidak mengagung-agung. Ngapain Bang? Kan kamu, yang lainnya di Indonesia. Mana nggak ada? Mereka yang nyata. Nggak ada Bang, nggak ada.
Tapi bangsa Israel itu, kelebihan mereka itu hanya satu. Bangsa Israel itu diberikan kepada mereka hukum dan ketetapan. Karena hukum Taurat itu tidak diberikan kepada orang Yunani. Hukum Taurat tidak diberikan kepada orang kita, Indonesia. Hukum Taurat tidak diberikan kepada bangsa manapun. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tertulis di mana? Tertulis dalam kitab Mazmur. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Dan itu dikonfirmasi oleh Quranmu. Quranmu memberitahu bahwa... Sebenarnya abang percaya nggak dengan ayat itu? Percaya nggak? Yang kamu kata tadi? Iya, bahwa hukum dan ketetapan-ketetapan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu dari bangsa Israel itulah hukum-hukum diberitakan kepada bangsa lain. Contoh, misalnya contoh, bangsa-bangsa lain mereka meminta kepada pohon-pohon besar, kepada batu-batu besar, kepada arwah-arwah leluhur. Itu dibuktikan dari peninggalan-peninggalan purba setiap bangsa-bangsa. Bang, di Lampung itu ada sebuah peninggalan purba, zaman purba, berupa menhir dan dolmen. Tahu nggak menhir dan dolmen itu apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Dulu waktu kelas 1 SMP tidur di sekolah. Dengar Bang, saya kasih tahu. Sebentar Bang. Menhir dan dolmen itu adalah sebuah meja besar dan sebuah patung besar. Di mana dulu nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, mereka biasa seperti itu. Mereka mempersembahkan sesaji, ya mereka mempersembahkan persembahan-persembahan mereka kepada batu-batu atau kepada pohon-pohon atau kepada arwah-arwah leluhur. Nah, bangsa-bangsa lain hidup dalam kegelapan. Yang mengenal hukum Tuhan itu hanya bangsa Israel. Makanya setelah datang Yesus, pemberitaan tentang kebenaran itu diberitakan kepada bangsa lain. Orang Arab juga termasuk begitu Bang. Mereka penyembah berhala. Setuju nggak dengan Anda? Setuju nggak? Sebelum adanya Nabi Muhammad kan emang iya, makanya betul kata Bible. Bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa non-Israel itu hidup dalam kegelapan. Mereka tidak kenal hukum Tuhan. Wah, jahil. Iya, dan itu dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, masalahnya sekarang, kenapa kalian malah nyembah Tuhan orang Arab? Bang, Allah itu Tuhannya Bani Quraisy, betul? Dan kalian mengikuti Tuhannya Bani Quraisy. Sedangkan dalam Al-Quran, Tuhan yang benar itu Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Betul nggak? Enggak. No, enggak betul. Baik, saya kasih gambarnya. Tapi ini sebenarnya tema kita hari besok. Sebentar Bang, sedikit nih. Saya punya satu gambar nih. Nih, ini tema kita besok, tapi dia sudah menjawab ini. Ini masih tema kita besok ya. Makanya pantengin terus dong Edis TV ya. Pantengin, jangan lupa follow. Biar kalian info-info terbaru nih ya. Quran berkata, tidak ada Tuhan selain daripada yang dipercayai Bani Israel. Sedangkan Islam berkata, mari beriman kepada Tuhannya orang Quraisy. Oke. Saya mau tanya kamu dulu. Oke. Nah ini dulu nih. Tidak ada Tuhan yang dipercayai oleh selain daripada Bani Israel. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Oh. Lalu kenapa Anda nekat mempercayai Tuhan Bani Arab? Nah, gimana Anda ini? Oke, mau saya kasih tahu ayatnya. Bahwa Bani Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Saya tunjuk. Ini banyak muslim nggak tahu. Saya tahu gini. Banyak muslim tidak tahu. Sebentar Bang, biar saya tunjuk ayat-ayatnya. Muslim kan kalau baca Quran nggak dibaca artinya. Umat Yahudi itu adalah umat yang disayang oleh Allah. Tapi kenapa sekarang malah kalian benci? Iya, kenapa sekarang malah kalian benci? Ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi sebelumnya. Mereka itu mengingkari Musa. Sebentar. Baik, sebentar ya. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Di mana di dalam Al-Quran, Bani Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah, ayat yang ke-122. Saya bacakan ya Bang ya, saya bacakan.
Ini banyak sekali ayatnya ini. Tapi orang Islam malah membenci. Nah, sebentar. Kita Kami kasih nggak benci tunjuk. orang Israel, kami bencinya Yahudi. Lu Yahudi itu. Ya baik, sebentar. Bukan Kita tampilkan dulu Bang ya. Kita tampilkan. Kelihatan Bang? Coba baca Bang. Mana? Wahai Bani Israel, coba. Coba baca. Ingatlah nikmatku telah berikan kepadamu dan aku telah melebihi. Iya benar. Melebihkan kamu dari segala bangsa, betul? Betul nggak? Apa? Betul. Berarti bangsa apa yang dilebihkan dari bangsa-bangsa lainnya? Oke, gini. Aduh meninggal, ya kan? Bang, coba baca dulu ini. Anda beriman nggak kepada Al-Quran? Anda beriman kepada Al-Quran nggak? Sebentar Bang. Anda beriman kepada Al-Quran nggak? Benar, beriman Oke. kepada Al-Quran. Betul nggak bahwasanya Allah berkata bahwa Bani Israel dilebihkan dari semua umat yang ada di muka bumi? Betul? Benar, benar. Oke, coba abang yang baca dulu. Biar umat muslim pada sadar. Coba. Wahai Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatmu akan Nikmatku yang telah yang telah aku berikan kepadamu. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kepadamu daripada umat-umat di alam ini. Iya. Pada masa itu. Ditambahin pada masa itu. Inilah saya bilang, mereka ini jago mengedit Al-Quran. Ditambah-tambahin pada masa itu. Memang kalian orang Islam kerjanya merubah-rubah Al-Quran. Al-Quran turunnya kapan? Dirubah-rubah. Sebelum beliau Oke, saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan lagi ayat nih. Di dalam surat Yunus, nih saya bacakan nih ya. Nih, saya akan tunjukkan. Tidak ada Tuhan, sebentar ayat nih. Ayat berapa? Saya tunjukkan, sebentar. Sabar ya. Sabar. Saya tunjukkan di dalam Quran surat Yunus ayat yang 90. Coba Abang bacakan. Surat Yunus ayat 90. Ini backgroundnya besok kita bahas teman-teman ya. Makanya teman-teman pantengin terus channel ini. Ya ini. Quran berkata tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Ini menurut Quran. Dan orang Islam gak percaya. Mereka percayanya Tuhan yang dipercaya bangsa Arab. Gini. Saya bacain. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah ya. Laut Merah itu. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku tidak ada Muslim. Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Oke. Jadi menurut ayat ini, gini. Sebentar, menurut ayat ini, Firaun sendiri berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Ditambahin kepada Allah. Ini orang Islam. Ditambahin kepada Allah Tuhannya Arab. Sebentar Bang, apa kata Yesus? Sebentar Bang. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, apa kata Yesus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan, kebenaran itu datang dari tengah-tengah kaum Yehuda, yaitu Yesus. Sekarang kalian cari keselamatan dari orang Arab. Jadi gini. Nekat yangnya. Kita bahas ini dulu nanti Arab orang apa? Ini sehubungan gini karena ini udah larut malam Bang. Saya nanti satu ini. Oke, silakan. Oke, pada masa itu pada masa itu kenapa Allah itu memberikan segalanya kepada Bani Israel? Ya, Dia turunkan kepada Bani Israel semua nikmat, ya. Kemudian segala apa yang terbaik untuk Bani Israel, tetapi pada saat itu Bani Israel mengingkari Nabi Musa. Sudah. Oke, sekarang pertanyaan saya, berarti hukum dan ketetapan Tuhan itu diberikan dengan perantaraan bangsa mana? Gini. Jangan gini. Lewat perantaraan bangsa mana? Makanya tadi di dalam kitab Mazmur, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel.
Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa manapun dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi bangsa-bangsa manapun tuh nggak kenal hukum Tuhan itu. Seperti tidak boleh bergaul antara lelaki dengan lelaki, nggak boleh. Tidak boleh menggauli hewan, nggak boleh. Itu hukum-hukum itu diberikan lewat kepada bangsa Yahudi. Orang bangsa lain nggak kenal itu. Tapi setelah Yesus datang, hukum-hukum itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Tuh, terang bukan datang dari Arab, Bang. Jadi gini. Ini Anda malah membawa terang yang dari Arab. Akhirnya Anda cium-cium batu, minum kencing otak. Kok menurut saya, menurut Al-Quran, sebentar, menurut Al-Quran, siapa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa mana? Ya, Tuhannya Allah yang paling benar. Oh, Nah, yang benar itu Tuhannya yang dipercayai oleh Bani Israel. Terakhir. Oke, sebelum tutup ya, terakhir. Oke. Yahudi, agama Kristen. Udah di bawah dulu lah. Di bawah dulu. Agama Di bawah Salafi. dulu. Berat, saudara-saudara. Sebenarnya saya pengen lanjut teman-teman, tapi apalah daya teman-teman ya. Kita, ada acara. Biasa teman-teman ya. Kita harus berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Kita ada persekutuan ini teman-teman ya. Mau ada persekutuan antara sesama Kristen kami di sini teman-teman. Jadi kita mungkin rehat dulu ya.